Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran kimia dasar dan hari ini pembahasan kita adalah mengenai ikatan kimia. Nah, pada pertemuan pertama kalian sudah belajar secara mandiri mengenai kestabilan atom dan ikatan ion. Tetapi akan saya ulas kembali materi tersebut jikalau ada di antara kalian yang mungkin belum memahami saat proses belajar mandiri di pertemuan pertama. Nah, baik, saya akan mulai pembahasan pertama mengenai kestabilan konfigurasi elektron dari unsur-unsur gas mulia. Nah, unsur-unsur gas mulia ini adalah unsur-unsur yang memiliki konfigurasi elektron yang stabil dan unsur-unsur lain selalu berupaya untuk mencapai kestabilan konfigurasi yang menyerupai konfigurasi elektron gas mulia. Nah, kalau kita perhatikan konfigurasi elektron gas mulia ini pada kulit terluarnya atau pada elektron valensinya memiliki secara keseluruhan hampir memiliki konfigurasi yang disebut konfigurasi oktet, yaitu memiliki 8 elektron pada kulit terluarnya, kecuali helium yang karena hanya memiliki satu kulit, maka konfigurasi elektronnya adalah memiliki 2 elektron valensi atau kita sebut aturan duplet. Nah, gas mulia yang lain ini konfigurasinya adalah konfigurasi oktet pada elektron pada kulit terluarnya atau pada elektron valensinya, sementara untuk helium berlaku aturan duplet. Nah, secara umum hampir kebanyakan unsur ini selalu ingin mencapai kestabilan atau mencapai kondisi yang istilahnya stabil tersebut dengan cara mencapai elektron valensi atau elektron terluar yang berjumlah 8 ya, kecuali unsur-unsur yang berada di dekat helium ini akan berusaha mencapai duplet. Jadi unsur-unsur dengan nomor atom 1 sampai nomor atom 5 ini biasanya cenderung mengikuti aturan duplet untuk menyerupai helium, sementara unsur-unsur yang lain ini akan berusaha mencapai konfigurasi oktet atau 8 elektron pada kulit terluar. Nah, flashback kembali ke materi kita di semester 1, kita sudah belajar mengenai konfigurasi elektron atau pengaturan elektron. Hanya mungkin pada semester 1 kita mempelajari konfigurasi elektron subkulit atau konfigurasi dengan model SP, D, dan F. Nah, saya akan menambah sedikit materi mengenai konfigurasi elektron kulit karena di slide yang saya tampilkan ini konfigurasi gas mulianya adalah dalam bentuk konfigurasi elektron kulit ya. Oke, perhatikan pada slide mengenai konfigurasi elektron ini. Nah, ini saya hanya merefresh kembali materi yang sudah kita pelajari di semester 1. Nah, pada penulisan konfigurasi elektron ingat ada 3 unsur yang dituliskan, yaitu nomor kulit. Ini biasanya ditulis di depan kode subkulit. Kemudian yang huruf S, P, D, dan F itu adalah kode untuk subkulit, sementara bilangan pangkat di sebelah subkulit ini menunjukkan jumlah elektron. Jadi harus paham ini dulu agar kita dapat membuat konfigurasi elektron kulitnya. Nah, perhatikan contohnya pada unsur neon, ini gas mulia neon, nomor atomnya 10, berarti dalam kondisi netral akan memiliki proton dan elektron sejumlah 10. Nah, 10 elektron ini kalau kita buat konfigurasi elektronnya, saya harap kalian masih ingat cara membuatnya. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6. Nah, gimana cara kita membuat konfigurasi kulitnya? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan atau saya review kembali, nomor kulit adalah nomor yang terletak di depan subkulit ya. Jadi nomor 1 ini menunjukkan kulit 1, sementara nomor 2 ini menunjukkan kulit kedua. Nah, sekarang untuk membuat konfigurasi kulitnya, kita lihat jumlah elektron pada seluruh subkulit yang berkode 1. Nah, ini hanya ada 1s2. Di 1s2 elektronnya ada 2, maka konfigurasi kulitnya berarti di kulit pertama 2. Kemudian kita lihat kulit kedua, ada 2S, ada 2P. Kita gabung jumlah elektronnya, di S ada 2, di P ada 6, totalnya berarti 8.
maka konfigurasi kulit untuk neon adalah 28. Jadi kalau kita ingat kembali tabel yang saya tampilkan sebelumnya, konfigurasi untuk neon adalah 28. Nah, inilah elektron pada kulit paling luarnya berjumlah 8, maka kita sebut bahwa neon ini memenuhi aturan oktet. Nah, kita ambil satu unsur pembanding yang berada di sekitar neon, misalkan ada natrium. Nah, natrium ini nomor atomnya 11, berarti jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya dalam kondisi netral, ini jumlahnya adalah 11. Nah, sekarang kita lihat konfigurasi SPDF-nya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Kalau kita bikin konfigurasi kulitnya, perhatikan di kulit yang pertama yang berkode 1, di slide ini warna hijau ya, jumlah elektronnya ada 2, berarti konfigurasi kulit pertama 2 elektron. Kemudian di kulit kedua ada 2s2 dan 2p6. Kalau kita total jumlah elektronnya berarti 2 plus 6 atau sama dengan 8. Selanjutnya di kulit ketiga ada 1 elektron, sehingga konfigurasi elektron untuk natrium adalah 2, 8, 1. Nah, sekarang kita bandingkan dengan konfigurasi elektronnya neon. Neon 28, sementara natrium adalah 281. Nah, opsi untuk mengikuti neon ini adalah gampangnya si natrium ini harus melepas atau membuang 1 elektronnya ini agar konfigurasinya menyerupai konfigurasinya neon, agar jumlah elektronnya bisa oktet. Maka opsinya adalah 1 elektron ini akan dilepaskan sehingga akan terbentuk ion yang bermuatan positif 1, sehingga natrium saat berikatan ini akan membentuk ion Na+. Nah, selanjutnya contoh berikutnya misalkan pada gas mulia kripton atau Kr, ini jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya sebesar 36. Maka kalau kita susun konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Nah, sekarang kita buat konfigurasi kulitnya. Konfigurasi kulitnya di kulit pertama ada 2 elektron, kemudian kulit kedua ini ada 2s dan 2p, total elektronnya 2 plus 6, jadi 8 elektron. Kemudian di kulit ketiga ada 3s, ada 3p. Hati-hati, perhatikan seluruh deret. Selain 3s dan 3p ini ada 3d juga. Berarti ini masuk di kulit ketiga ya. Jangan karena posisinya jauh dianggap bukan berada di kulit yang sama. Jadi jumlah di kulit ketiga 2 tambah 6 tambah 10, ada 18 ya. Kemudian kulit keempat ada 4s dan 4p. Totalnya 2 tambah 6. Jadi overall konfigurasi kulit untuk kripton adalah 2, 8, 18, 8. Nah, sekali lagi yang terakhirnya jumlah elektron di kulit terakhirnya atau di kulit terluarnya ini 8. Ini gas mulia juga mengikuti hukum atau aturan oktet. Kita lihat satu unsur yang terletak di dekat kripton. Di sini ada brom. Kalau kita lihat berarti jumlah elektronnya 35, konfigurasi elektronnya mirip seperti kripton, tetapi bedanya di kulit 4p. Brom ini hanya 4p5, sementara kalau kripton tadi 4p6. Kalau kita susun konfigurasi kulitnya berarti 2, di kulit kedua ada 8, 2, 8, kulit ketiga 2, 6, 10 ya, berarti 18, kulit keempat 2 tambah 5 atau 7. Nah, kita lihat berarti konfigurasinya adalah 2, 8, 18, 7. Bandingkan brom dengan kripton. Agar bisa mencapai konfigurasi seperti kripton, si brom ini agar bisa seperti kripton 2, 8, 18, 7, maka nggak bisa prosesnya seperti natrium yang melepas 1. Kalau dia melepas 1 jadinya 2, 8, 18, 6 ya. Nah, gampangnya berarti agar bisa mencapai oktet, si brom ini butuh tambahan 1 elektron. Jadi kalau dia menambah 1 elektron,
jadinya 2818 ya. Jadi ingat, proses pelepasan atau penerimaan elektron hanya mungkin terjadi pada kulit paling luar. Jadi 28817 agar bisa stabil, bromium harus menerima 1 elektron membentuk ion bermuatan -1. Maka dia akan membentuk Br-1 jika berikatan dengan unsur lain. Oke, baik, itu semacam materi tambahan agar kita lebih paham yang mana yang dimaksud dengan aturan oktet ataupun aturan duplet ya. Oke, kita lanjutkan materi kita tentang kestabilan atom. Jadi tadi saya sudah tunjukkan contohnya bagaimana pengaturan konfigurasi kulit baik pada unsur gas mulia maupun yang bukan unsur gas mulia. Jadi model konfigurasi kulit 2818 sekian itu modelnya penjabaran dari konfigurasi elektron SPDF yang sudah kita pelajari di semester 1. Nah, atom-atom lain agar mencapai kestabilan konfigurasi seperti gas mulia akan melakukan proses pembentukan ikatan. Jadi mengapa unsur-unsur itu berikatan? Jadi unsur-unsur berikatan ini adalah terjadi antara dua buah unsur, entah itu sejenis atau berbeda jenis, yang sama-sama belum mencapai kestabilan konfigurasi. Jadi yang tidak berikatan adalah unsur-unsur yang sudah stabil seperti gas mulia. Tapi kalau unsurnya belum stabil, maka opsi yang dilakukan oleh unsur-unsur tersebut agar bisa mencapai kestabilan adalah dengan berikatan. Nah, proses mencapai kestabilan ini bisa dilakukan dengan cara melepas atau menerima elektron, dan jika proses itu terjadi maka ikatan yang terbentuk ini yang kita sebut ikatan ion. Jika ada proses serah terima elektron, ada unsur yang mau melepas elektron seperti natrium tadi butuh melepaskan elektron, bertemu dengan unsur brom tadi yang butuh menerima elektron, maka kolaborasi antara keduanya ini akan membentuk ikatan ion. Nah, jika yang terjadi adalah dua buah unsur atau dua buah atom yang sama-sama membutuhkan elektron, jadi nggak mungkin ada yang rela melepas, ada yang enak-enak saja menerima, maka yang terjadi adalah mereka menggabungkan aset lalu kemudian dipakai bersama-sama melalui proses pembentukan ikatan kovalen. Jadi untuk mencapai kestabilan ada 3 opsi yang bisa dilakukan oleh unsur, yaitu yang pertama melepaskan elektron, yang kedua menarik elektron, tetapi tidak mungkin terjadi proses penarikan jika tidak ada yang melepaskan, maka proses melepaskan dan menarik elektron ini biasanya digabungkan sehingga disebut sebagai proses serah terima elektron membentuk ikatan ion. Nah, proses ketiga adalah dengan menggunakan pasangan elektron bersama-sama melalui proses pembentukan ikatan kovalen. Nah, kita lihat contoh cara mencapai kestabilan elektron. Jadi misalkan di sini ada atom litium nomor atom 3, kita sambil ngecek SPU. Nah, ada litium nomor atom 3 yang unsur gas mulia terdekat ini ada helium berarti. Jadi kalau kita lihat atom litium ini dekat dengan gas mulia helium. Dekat bukan berarti dalam posisi jarak ya. Kalau kita lihat di SPU tadi ujung pukul ujung posisinya, helium di ujung kanan, terus litium di ujung kiri. Bukan itu maksudnya. Yang kedekatan yang dimaksud di sini adalah kedekatan nomor atom. Jadi nomor atom litium 3, helium nomor atom 2. Kemudian ada neon nomor atom 10. Kira-kira 3 dengan 2 dengan 3 dengan 10 kan dekatan 3 dengan 2. Makanya litium kita bilang dekat dengan helium dari sisi nomor atom. Nah, konfigurasi litium ini adalah 21. Kok bisa 21? Silahkan dicakar-cakar sendiri nanti di buku cakarannya. Litium 3 konfigurasinya seperti apa sampai konfigurasi kulitnya 21. Nah,
21 agar stabil seperti gas mulia, terdekat kan tadi heliumnya. Helium konfigurasinya adalah 2. Jadi agar stabil, opsinya dia harus mendekati helium. Konfigurasi helium 2 berarti pilihannya untuk si litium dia harus menerima atau melepaskan kira-kira. Oke, 21 dengan 2 biar sama seperti litium, tentunya dia harus melepaskan elektronnya. Berapa elektron yang harus dilepas? 21 agar bisa menjadi 2. Tentu saja yang harus dilepaskan adalah 1 elektron. Nah, kalau dia melepas 1 elektron, dia membentuk litium plus 1 atau Li plus yang stabil. Jadi litium memiliki elektron 21. Jadi kalau gambaran atom seperti ini jangan terlalu bingung. Lingkaran pertama artinya kulit 1 ada 2 elektron, kulit kedua ada 1 elektron. 1 elektron di kulit kedua ini yang dilepaskan, sehingga terbentuk litium plus 1 yang stabil karena sudah mengikuti konfigurasi gas mulia helium. Ya, kita lihat contoh berikutnya. Nah, ada Cl, klor. Boleh Anda cek SPU. Kita coba lihat SPU. Ada klor di sini. Gas mulia terdekat. Ini argon ya, dari sisi posisi maupun dari sisi nomor atom, karena klor nomor atom 17, argon nomor atom 18, sementara neon ini nomor atom 10 ya. Jadi 17 tentu saja lebih dekat ke 18 dibanding ke 10. Dari sisi posisi juga klor kelihatan banget nih dekatnya sama argon. Ya. Kita kembali ke klor. Tadi terlihat di SPU dia letaknya sama dekat dengan argon. Oke, konfigurasi elektronnya Cl adalah 287. Ini kenapa bisa 287? Silahkan Anda cakar-cakar sendiri di buku cakaran ya. Kok bisa dapat 287? Nah, kalau argon konfigurasinya berapa? Konfigurasi argon itu nomor 18 berarti 288. Jadi si klor 287 dia mau ngikutin argon 288. Logikanya dari 287 agar bisa jadi 288 dia harus menerima atau melepaskan. Oke. Ada yang jawab melepaskan? Ternyata salah ya. Kita coba lagi. Jadi kalau bukan melepaskan tentu saja menerima ya. Jadi dia harus menerima elektron. Berapa elektron yang harus diterima agar 7 bisa menjadi 8, agar 7 bisa jadi oktet? Tentu saja yang diterima adalah 1 elektron. Jadi si klor ini menerima 1 elektron. Jadi konfigurasinya perhatikan di kulit kedua, di kulit pertama ini ada 2 elektron, di kulit kedua ada 8 elektron, di kulit ketiga ada 7 elektron. Agar stabil, Cl harus menerima 1 elektron tambahan sehingga terbentuk Cl- yang stabil. Oke, kita lanjut contoh lain. Ada kalsium. Nah, kita lihat kalsium ini agar stabil dekatnya dengan gas mulia yang mana? Kalsium ini nih posisinya. Gas mulia yang terdekat bisa kripton, bisa argon. Kita lihat sekarang nomor atomnya kalsium. Boleh cek di SPU Anda ya. Jadi kalsium dia nomor atom 20. Di sini ada kripton nomor atom 36, ada argon nomor atom 8. Oke, kita lanjutkan ke atom Ca tadi. Berdasarkan pengamatan pada SPU, kalsium dekatnya dengan argon yang nomor atom 18. Konfigurasi Ca adalah 2882 ya. Kalau untuk argon konfigurasinya adalah 288. Jadi pilihannya agar kalsium bisa seperti argon, pilihannya sebenarnya untuk bisa mencapai oktet dia harus melepas 2 atau menarik 6 ya. Kalau kita lihat dari posisinya untuk mencapai oktet, tapi tentu saja lebih gampang melepas 2 dibanding harus menarik 6. Maka si kalsium ini lebih cenderung melepaskan
elektronnya, berapa elektron yang harus dilepas dari konfigurasinya 2882. Tentu saja untuk bisa mencapai oktet, si kalsium harus melepaskan 2 elektron. Jadi kita perhatikan konfigurasinya. Pada kulit terakhir ada 2 elektron dari kalsium. 2 elektron ini harus dilepaskan sehingga akan terbentuk Ca2+ yang jauh lebih stabil. Contoh lain ada oksigen. Kita lihat pada SPU oksigen di sini. Gas mulia terdekat ada neon, helium atau argon. Kita lihat saja dari nomor atomnya. Oksigen nomor atom 8, neon nomor atom 10, helium 2, argon 18. Tentu saja yang terdekat adalah neon ya. Jadi konfigurasi terdekat adalah neon. Konfigurasi klor, bukan klor ya, ini oksigen, maaf. Jadi oksigen konfigurasinya 26. Agar oksigen stabil seperti gas mulia, oksigen harus menerima elektron sebanyak 2 elektron, sehingga konfigurasi oksigen 26 menerima 2 elektron tambahan, sehingga konfigurasinya menjadi 28, membentuk oksigen 2- yang jauh lebih stabil dibanding oksigen yang tidak bermuatan. Oke, ini untuk pencapaian kestabilan atom atau kestabilan konfigurasi elektron. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah ikatan ion. Nah, ikatan ion ini adalah ikatan yang terjadi antara atom yang cenderung melepaskan elektron. Biasanya yang cenderung melepas elektron adalah unsur-unsur logam. Tentu saja kita sudah pernah bahas ya, pada SPU itu ada batas metaloid, yang mana yang masuk logam, yang mana yang masuk non logam ya. Jadi ikatan ion terjadi adalah antara unsur yang cenderung melepas elektron atau unsur-unsur logam dengan atom yang cenderung menangkap elektron, yaitu unsur non logam. Jadi kalau di soal latihan kemarin ada pertanyaan secara sederhana bagaimana cara kita membedakan ini masuk ikatan ion atau ikatan kovalen. Itu sebenarnya kita tinggal lihat unsur-unsur penyusunnya. Kalau tersusun atas unsur logam dengan non logam itu berarti ikatan ion. Kalau antara non logam dengan non logam itu yang nanti masuk ke ikatan kovalen. Jadi secara sederhananya kita tinggal lihat di SPU yang mana yang logam, yang mana yang non logam. Kalau logam dengan non logam bergabung itu ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion. Sementara kalau non logam dengan non logam itu adalah ikatan kovalen. Jadi contoh di sini adalah ikatan dalam litium oksida. Jadi litium ini tadi kita sudah bahas cenderung untuk membentuk Li+ dengan melepas 1 elektron. Kalau ketemu dengan oksigen tadi sudah kita bahas juga, konfigurasinya 26, agar stabil dia harus menerima 2 elektron, sehingga satu atom oksigen tentu saja harus membutuhkan 2 atom litium. Nah, kita lihat bagaimana proses serah terima elektronnya. Ini litium 21 bergabung dengan oksigen, jadi 2 atom litium masing-masing melepaskan 1 elektron yang ditangkap oleh oksigen, sehingga terbentuk Li+ dengan O2- yang kemudian akan mengalami tarik-menarik sehingga akan membentuk senyawa ion atau senyawa berikatan ion yang rumus kimianya adalah Li2O. Kenapa Li2O? Karena tadi sudah kita lihat pembentukan ikatannya. Sudah kita lihat nih pembentukan ikatannya antara litium dengan oksigen. Agar stabil, 1 atom oksigen harus berikatan dengan 2 atom litium ya, sehingga modelnya rumus kimianya adalah Li2O. Oke, kita lanjut. Contoh lain pembentukan ikatan antara natrium dengan klor. Jadi natrium ini logam dengan konfigurasi elektron 281, cenderung melepaskan elektron sebanyak 1 elektron ya. 281 cenderung melepas 1 elektron, sementara Cl konfigurasinya 287 cenderung menerima elektron sebanyak 1 elektron, sehingga
satu atom natrium akan melepaskan satu elektron yang kemudian diterima oleh Cl. Jadi satu atom natrium berikatan dengan satu atom klor, karena yang satu melepaskan satu elektron, Cl menerima satu elektron. Jadi perbandingannya cukup 1:1. Nah, kalau kita tuliskan berdasarkan konfigurasi elektron, natrium 281 melepaskan satu elektronnya sehingga menjadi Na+ dengan konfigurasi 28. Kemudian Cl konfigurasi 287 menerima elektron dari natrium ini sehingga terbentuk Cl- dengan konfigurasi 288, sehingga overall reaksinya bisa kita tuliskan Na ditambah Cl menghasilkan Na+ Cl-, atau kalau bergabung karena adanya tarik-menarik elektrostatik. Jadi kita ketahui bersama dalam fisika muatan positif dengan muatan negatif pasti akan tarik-menarik, gayanya disebut gaya elektrostatik, maka ikatan ion juga kadang-kadang disebut ikatan elektrostatik ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Ini ikatan antara magnesium dengan oksigen atau magnesium oksida. Jadi unsur oksigen adalah unsur non-logam yang konfigurasinya adalah 26, cenderung dia menerima elektron. Oke, jadi oksigen cenderung menerima elektron, konfigurasinya 26. Agar stabil, agar mencapai oktet, dia harus menerima 2 elektron. Sementara magnesium, konfigurasinya 282, agar stabil 2 elektron harus dilepaskan. Dia melepaskan 2 elektron. Nah, perhatikan proses perpindahan elektronnya. Jadi satu atom Mg melepaskan 2 elektron yang diterima oleh satu atom oksigen. Jadi yang satu melepas 2 elektron, atom yang satunya siap menerima 2 elektron. Maka satu atom Mg stabil berikatan dengan satu atom oksigen. Nah, kalau kita lihat persamaan reaksinya, Mg dengan konfigurasi 282 akan membentuk Mg2+ dengan konfigurasi 28 dengan melepaskan 2 elektron. Sementara oksigen dengan konfigurasi 26 siap menerima 2 elektron membentuk oksigen 2- dengan konfigurasi 28, sehingga total reaksinya adalah Mg ditambah O menghasilkan Mg2+ ditambah oksigen 2- atau hasilnya adalah MgO. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Ada kalsium dengan klor. Kalsium ini logam nomor atom 20, konfigurasinya 2882. Agar bisa mencapai oktet, tentunya gampangnya dia harus melepas 2 elektronnya. Jadi dia harus melepaskan elektron sebanyak 2 elektron. Oke, sementara Cl nomor atom 17, konfigurasinya 287. Untuk bisa mencapai oktet ini pilihannya dia harus menerima 1 ya. Jadi harus menerima elektron sebanyak 1 elektron, sehingga kita lihat karena kalsium harus melepas 2 sementara si klor hanya bisa menerima 1, maka 1 atom kalsium harus berikatan dengan 2 atom klor. Jadi 1 elektron ke klor pertama, 1 elektron berpindah ke klor kedua. Sehingga kalau kita lihat proses persamaannya, kalsium 2882 menghasilkan Ca2+ dengan konfigurasi 288 dengan melepaskan 2 elektron. Sementara Cl dengan konfigurasi 287 harus menerima 1 elektron. Maka agar sama jumlah elektron yang terlibat, yang Ca kita kali 1, yang Cl dikali 2, sehingga hasilnya adalah Ca ditambah dengan 2 Cl menghasilkan Ca+ ditambah 2 Cl-, atau rumus kimianya adalah CaCl2. Oke, ini contoh berikutnya. Ada Al2O3, jadi oksigen dengan nomor atom 8, konfigurasi 26, ini cenderung menerima elektron sebanyak 2 elektron. Kemudian ada aluminium nomor atom 13, konfigurasinya adalah 283, cenderung melepaskan elektron ya.
berapa elektron yang mau dilepas oleh aluminium. Jadi aluminium 283 agar bisa mencapai oktet harus melepas 3 elektron. Nah, kita lihat proses pembentukan ikatannya. Jadi ada 2 atom aluminium harus bergabung dengan 3 atom oksigen. Oke, sehingga jadinya 2 Al ditambah dengan 3 atom O menghasilkan Al2O3. Oke, baik, kita akan lanjutkan materi berikutnya ke ikatan kovalen. Tetapi sebelum masuk ke ikatan kovalen, kita akan lihat dulu proses pembentukan lambang Lewis. Jadi lambang Lewis ini dibuat dengan cara menuliskan lambang atom, kemudian dikelilingi sejumlah titik atau tanda silang untuk menyatakan elektron pada kulit terluarnya atau elektron valensinya. Cara membuat lambang Lewis itu relatif simple. Nanti kita tinggal menuliskan lambang unsurnya, kemudian kita tempatkan tanda titik atau tanda silang sesuai dengan jumlah elektron valensinya, atau simpelnya kalau unsur golongan A itu kita lihat dari nomor golongannya. Kemudian kita tempatkan titik atau tanda silang di sekeliling lambang unsur dengan aturan bahwa titik tersebut dipasangkan satu-satu dulu di 4 sisi unsur, lalu kemudian setelah masing-masing sisi ada 1 titik atau 1 tanda silangnya, baru kemudian kita pasangkan jumlah elektronnya agar mencapai jumlah elektron yang sama seperti jumlah elektron valensinya. Jadi contoh nih, misalkan unsur natrium. Natrium ini kan konfigurasi elektronnya 281, berarti elektron valensinya atau elektron terluarnya adalah 1. Maka kita tempatkan tanda titik atau silang, 1 tanda titik atau 1 tanda silang di sekitar natrium. Jadi modelnya boleh kita letakkan tanda titiknya di kiri, boleh di atas, boleh di kanan, boleh di bawah, bebas ya. Jadi yang jelas tanda titiknya kita tuliskan 1 saja. Nah, contoh lain misalkan karbon. Karbon ini konfigurasinya adalah 24 ya. Jadi jumlah elektronnya 6, konfigurasinya adalah 24. Berarti elektron valensinya 4. Maka kita harus menempatkan tanda titik atau tanda silang satu-satu di setiap sisi. Jadi 1 elektron di kiri, kemudian kita tuliskan elektronnya 1 di atas, kemudian 1 di kanan, kemudian 1 di bagian bawah ya. Jadi model Lewisnya seperti ini. Jadi kita tidak boleh pasang 2 elektron kalau di setiap sisi masih belum terisi. Nah, contoh lain misalkan Br. Br ini konfigurasinya 2, 8, 18, 7 ya. Berarti elektron valensinya 7 ya. Nah, 7 elektron ini kita pasang di sisi 1, sisi kiri 1, di atas 1, di kanan 1, di bawah 1. Nah, kemudian 4 sudah kita atur, masih ada 3 elektron lagi, baru kita pasangkan 1, 2, 3. Jadi ada 2 di atas, 2 di kiri, 2 di kanan, ini sendiri ya. Jadi karena elektronnya cuma 7. Tapi posisinya nggak mutlak harus yang sendiri di sebelah kanan ya, bebas saja, yang jelas posisinya ada 2 di 2, 2, 2, 1 gitu ya. Kemudian contoh lain nitrogen. Atom 7 konfigurasinya 2, 5. Berarti ada 5 elektron valensinya. Kita atur satu-satu dulu di kiri, kanan, atas, kemudian kanan, kemudian bawah. Nah, masih ada 1 elektron, baru kita pasangkan. Ini bebas saja, boleh yang dipasangkan di kiri, boleh di atas, boleh di kanan, boleh di bawah. Nah, gitu ya proses penulisan lambang Lewis. Nah, selanjutnya kita kembali ke materi tentang ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini ikatan yang terbentuk karena adanya penggunaan pasangan elektron bersama-sama. Umumnya terjadi antara atom-atom non-logam dengan atom non-logam lainnya atau sesama atom non-logam. Jadi ini pada SPU sudah pernah kita
pelajari bersama bahwa di SPU itu ada batas yang disebut batas metaloid yang memisahkan unsur logam dan unsur non-logam. Jadi sebelah kiri ini unsur-unsur logam, sebelah kanan ini unsur-unsur non-logam. Jadi kalau logam dengan non-logam tadi bergabung membentuk ikatan ion, kalau non-logam dengan non-logam ini membentuk ikatan kovalen. Ya. Nah, kita lanjut kembali ke ikatan kovalen tersebut. Jadi kalau non-logam dengan non-logam akan membentuk ikatan kovalen yang dibedakan menjadi 4 jenis. Ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan kovalen koordinasi. Nah, ini contoh pembentukan ikatan kovalen tunggal. Jadi misalkan antara atom hidrogen dengan atom hidrogen lainnya sama-sama non-logam, konfigurasi hidrogen adalah 1 karena nomor atomnya 1. Berarti lambang Lewisnya hidrogen yang pertama dengan 1 elektron, hidrogen yang kedua dengan 1 elektron juga. Jadi tidak bisa terjadi serah terima karena keduanya untuk bisa stabil si hidrogen ini harus mencapai konfigurasi duplet seperti helium. Berarti hidrogen pertama butuh 1 elektron, hidrogen kedua butuh 1 elektron. Maka apa yang harus dilakukan? Ini ibaratnya kalau ada 2 orang sama-sama kelaparan, sama-sama butuh makan, terus masing-masing misalkan cuma punya uang 5.000, kemudian harga makanannya 10.000 nih. Apa yang harus dilakukan? Nah, keduanya bisa menggabungkan 5.000 masing-masing yang dimiliki, menghasilkan 10.000 untuk beli makanan yang kemudian dipakai makan sama-sama. Ya, jadi ilustrasinya seperti itu. Si hidrogen butuh 1, hidrogen yang kedua juga butuh 1 elektron. Apa yang mereka lakukan? Mereka menggabungkan masing-masing 1 elektron ini untuk dipakai bersama-sama, sehingga terbentuklah ikatan kovalen di mana masing-masing menyumbang 1 elektron, lalu sepasang elektron ini dipakai bersama. Sepasang elektron itu berarti ada 2 elektron ya, jadi 2 elektron dipakai bersama. Nah, biasanya kalau dalam struktur Lewis, 1 pasang elektron yang dipakai bersama-sama itu ditandai dengan 1 garis seperti ini. Jadi seperti ini ditandai dengan 1 garis H, garis 1 H, ya. Jadi dalam ikatan kovalen ada yang disebut PEI atau pasangan elektron ikatan. Jadi jumlah pasangan elektron ikatan ini menunjukkan jumlah garis yang akan kita buat pada struktur Lewis. Jadi karena 1 pasang elektron berarti ada 1 garis elektron di sini. Oke, jadi karena hanya ada 2 elektron yang dipakai bersama atau 1 pasang, maka rumus H2 secara struktur Lewis dituliskan H1 garis H, gitu ya. Kita lanjut contoh berikutnya, misalkan antara atom non-logam hidrogen dengan klor. Diperhatikan si hidrogen ini konfigurasinya 1, sementara klor jumlah elektron terluarnya adalah 7 ya. Tetapi meskipun klor ini kulit terluarnya 7, 287, tetapi karena klor hanya butuh 1 elektron, maka jumlah elektron yang bisa digunakan bersama hanya 1. Jadi jumlah elektron yang bisa disumbangkan untuk digunakan bersama-sama itu tergantung berapa jumlah kebutuhan atom tersebut. Seperti klor karena hanya butuh 1 sehingga hanya dapat menyumbang 1. Jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi kalau nanti butuh 2 elektron berarti dia bisa nyumbang 2. Kalau butuh 3 elektron berarti bisa disumbangkan 3 untuk dipakai bersama-sama. Jadi si hidrogen butuh 1, maka yang bisa disumbangkan 1, sementara klor juga karena butuh 1 maka bisa menyumbangkan 1. Nah, kemudian masing-masing 1 elektron ini disumbangkan untuk digunakan bersama-sama. Nah, elektron yang dipakai bersama ini yang kita sebut sebagai PEI atau pasangan elektron ikatan. Sementara
6 elektron dari klor yang lain ini tidak dipakai bersama tetapi menjadi milik klor sendiri. Jadi kalau dalam matematika ada yang disebut irisan. Irisan ini yang kita sebut sebagai elektron yang dipakai bersama. Sementara yang tidak dipakai bersama ini disebut pasangan elektron bebas ya. Nah, karena hanya satu pasang elektron yang dipakai bersama, maka struktur klor jadinya H1 garis Cl. Ini masuk juga ikatan kovalen tunggal. Oke, jadi yang ini pasangan elektron bebas, yang dipakai bersama adalah pasangan elektron ikatan. Jadi karena hanya satu pasang elektron ikatan, maka struktur Lewisnya hanya satu garis. Nah, sementara pasangan elektron bebasnya berapa? Kita lihat pasangan elektron bebasnya ada 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang. Jadi ada 3 pasangan elektron bebas, 1 pasangan elektron ikatan. Nah, kita lanjut ke ikatan kovalen rangkap 2. Jadi ikatan kovalen rangkap 2 ini terjadi antara 2 buah atom yang sama-sama membutuhkan 2 elektron. Jadi konfigurasi oksigen kan 2, 6 ya. Jadi konfigurasi elektron untuk oksigen 2, 6. Untuk bisa stabil dia butuh 2 elektron. Jadi kalau 2 buah atom oksigen dengan konfigurasi elektron valensi 6, elektron pada kulit terluar, masing-masing butuh 2, maka masing-masing hanya dapat menyumbang 2 elektron yang kemudian dipakai bersama-sama. Nah, 2 pasang elektron yang dipakai bersama ini berarti akan ditandai dengan 2 garis ya. Jadi ini pasangan elektron bebasnya, ada 2 pasang di oksigen kedua, kemudian ada 2 pasang di oksigen pertama. Ini yang digunakan untuk berikatan bersama-sama. Jadi ditandai dengan tanda 2 garis. Inilah yang kita sebut ikatan kovalen rangkap 2 karena ada 2 pasang elektron yang digunakan bersama-sama. Oke, kita lanjut ke ikatan kovalen rangkap 3. 3 tanda garis ikatan ini terbentuk dari 2 buah atom yang keduanya sama-sama membutuhkan 3 elektron. Jadi atom nitrogen nomor atom 7 konfigurasinya 25. Jadi ada 5 elektron terluar dan membutuhkan 3 elektron. Jadi masing-masing nitrogen akan menyumbang 3 elektron. Nah, kita lihat si nitrogen ini konfigurasinya ada, lambang Lewisnya ada 5 elektron. Nitrogen pertama akan menyumbang 3 elektron yang tidak berpasangan ini. Nitrogen kedua akan menyumbang 3 elektron yang tidak berpasangan. Lalu kemudian akan bergabung sehingga terbentuk 3 pasang elektron yang dipakai bersama. Ini yang elektron bebas, yang ini juga elektron bebas. Jadi elektron bebasnya untuk nitrogen ada 2 pasang elektron bebas dan 3 pasang elektron ikatan atau 3 pasang elektron yang dipakai bersama. Karena ada 3 pasang, ini ditandai dengan 3 garis. Oke, itu ikatan kovalen rangkap 3. Kita lanjut ke ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi ini ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama hanya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan ada 2 orang kelaparan untuk membeli makanan, harga makanannya 10.000. Kemudian yang orang yang satu nih dia tidak punya uang, sementara orang yang satu nih punya uang 10.000. Maka yang satu akan membeli makanan, kemudian dia ngajakin nih si yang satu yang nggak punya uang untuk makan sama-sama. Ini ilustrasi dari ikatan kovalen koordinasi. Tetapi dia nggak ngasih 10.000 untuk atom yang satu untuk beli makanan terus dia makan sendiri, enggak. Dimakannya tetap bersama-sama. Jadi kalau si ilustrasi di ikatan ion ada 2 orang, yang satu punya 10.000 tetapi dia kenyang, yang satu nggak punya uang dan dia lapar. Maka si yang kenyang menyerahkan 10.000-nya ke yang lapar, si yang lapar beli makanan. Kemudian dia makan sendiri nih, yang lapar nih, karena yang satu kan udah kenyang. Tapi kalau ini sama-sama lapar, tetapi yang satu nggak punya uang, yang satu punya uang 10.000, maka mereka beli makan, terus dimakan sama-sama. Istilahnya kalau di ikatan kovalen koordinasi ini traktiran ya. Jadi
dia nraktir, kemudian makan bareng-bareng. Biasanya kan kalau orang mentraktir, nggak mungkin dong yang mentraktir nggak makan, pastinya mereka makan sama-sama. Nah, ikatan kovalen koordinasi ini adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama hanya berasal dari satu atom saja. Ini paling gampang adalah pembentukan ikatan kovalen koordinasi pada NH4+. Jadi terbentuk antara NH3 dengan ion H+. Jadi NH3 bentuk ikatan kovalennya seperti ini. Ada satu pasangan elektron bebas yang tidak dipakai berikatan, ini bisa disumbangkan ke H+, sehingga terbentuklah ion NH4+, terbentuklah ion NH4+, di mana pasangan elektron ikatan ini hanya berasal dari NH3, si hidrogen. H+, berarti kalau H+ kan berarti nggak punya elektron ya, hidrogen itu punya satu elektron, tetapi saat dia melepaskan satu elektron yang membentuk H+, hidrogen menjadi tidak punya elektron sama sekali. Di pasangan elektron ini dipakai bersama-sama antara nitrogen dengan hidrogen sehingga terbentuk ikatan kovalen koordinasi. Yang membedakan antara ikatan kovalen biasa dengan koordinasi, jadi kalau ikatan kovalen biasa PEI-nya, pasangan elektron ikatannya ditandai dengan tanda garis, sementara kalau pasangan elektronnya hanya berasal dari satu atom saja ditandai dengan tanda panah. Jadi tanda panahnya mengarah ke arah atom atau ion yang menerima sumbangan ya, di model yang seperti itu. Oke, baik, sampai di sini dulu pembahasan materi kita mengenai ikatan ion maupun ikatan kovalen serta ikatan kovalen koordinasi. Kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya. Jika sekiranya ada hal yang kurang jelas, masih bingung atau mungkin malah tambah bingung mendengarkan penjelasan saya, diskusi bisa kita lanjutkan melalui WA group atau bisa juga melalui feed di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.